Segala sesuatu ada hikmahnya. Ketika sekarang itu jemaah haji gagal berangkat, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah mematangkan pengetahuan tentang manasik haji. Jadi keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji pun sebetulnya itu bagian dari kehati-hatian Kementerian Agama di dalam memutuskan, dan berdasarkan data Kementerian Agama dari waktu ke waktu itu mengelola hajinya semakin baik. Ya. Mengapa saya ketika ditanya misalnya di Mekah tidak pernah kena wabah? Oh, saya punya manuskripnya. Jadi bagi saya pembatalan keberangkatan jemaah haji ini bagian dari moderasi beragama. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Sahabat religi di mana saja berada, senang sekali masih dalam program Kemenak Podcast. Dan kita masih bersama narasumber kita yang banyak memberikan pencerahan dan juga informasi yang saat ini tengah viral di media massa dan juga khalayak di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan haji. Kang Oman, kalau kita bicara tentang tadi proses bagaimana jamaah yang sudah melunasi, lalu ada kekhawatiran tidak berangkat tapi juga ada keperluan yang ingin ia lakukan. Tadi sempat disentil memang bagaimana proses pengembaliannya. Mungkin bisa dijelaskan secara jelas lagi? Ya, jadi buat sahabat religi yang termasuk sebagai jemaah haji gagal berangkat tahun ini, itu ada beberapa hak yang mungkin harus kita informasikan. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan hak keberangkatan tahun depan. Dijamin. Yang kedua hak untuk mendapatkan kembali paspor sebetulnya. Jadi paspor itu tanpa harus diminta, nanti dari kantor Kementerian Agama wilayah itu memverifikasi, kemudian akan mengirimkannya ke kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota. Nah, nanti dikasih tahu bahwa paspor sudah bisa diambil. Jadi tanpa perlu ada pengajuan untuk pengambilan paspor. Nah, lalu yang paling penting juga adalah bagaimana kalau ada jemaah haji yang ingin mengambil biaya pelunasan BPIH tadi itu kan ya. Ini juga sangat mudah. Untuk pengambilan kembali biaya pelunasan BP itu jemaah haji diminta untuk mengajukan kalau ini, karena kan tadi kan ada juga yang disimpan saja di BPKH untuk mendapatkan dana manfaat kan tahun depannya. Tapi kalau mau mengambil berarti jemaah haji mengajukan surat permohonan ke kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota masing-masing. Gitu. Ke Kemenak kota kabupaten dulu yang ya terdekat ya, di unit terdekatnya ya, tidak ke Kanwil, tidak. Lalu apa yang harus dibawa? Pertama tentu bawa bukti pelunasan BP-nya itu. Kemudian yang kedua bawa buku rekeningnya. Kemudian juga bawa KTP, tentu saja fotokopinya ya. Jangan yang aslinya, ya aslinya dibawa juga, tapi yang diserahkan fotokopinya. Kemudian tinggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, nanti itu semua diverifikasi. Nanti kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota itu mengirimkan datanya ke Kemenag Pusat. Kemudian nanti Kemenag Pusat yang akan mengirimkan data itu ke BPKH. Nanti BPKH lah yang akan mengeluarkan surat perintah untuk membayar itu ya. Mengembalikan ke bank. Jadi BPKH nanti memerintahkan bank penerima setoran jemaah itu untuk kembalikan biaya pelunasannya itu ke jemaah. Itu kami di Kementerian Agama sudah menghitung kira-kira itu 9 hari perlu waktu dari mulai pengajuan sampai ke pelunasan, pengembalian gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan gitu. Ini kan berkaitan dengan proses bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ingin memberikan pelayanan dan menjaga asas kepercayaan. Betul. Kepercayaan itu artinya ketika jamaah sahabat religi sudah menyetorkan untuk pelunasan dalam kondisi lalu ada pembatalan ketika ada penundaan atau pembatalan keberangkatan, ini bisa untuk jamaah yang ingin ada perlu bisa diambil kembali dengan proses tadi. Mudah-mudahan 9 hari itu bisa 9 hari kira-kira ya. Gitu ya. Dan sekarang sudah bisa mulai, kalau ada yang mau gitu. Tapi kan kita suka ditanya juga baiknya mengembalikan atau tidak, mengambil atau tidak, baiknya sih disimpan saja kecuali kalau mendesak. Iya. Tapi Prof sambil diminum Prof.
Oh, Ada. sambil minum ya. Terima kasih. Iya. Jadi memang suasana seperti ini harus dibuat santai, Prof. Iya, Karena saya juga sih dari tadi santai. Iya. Artinya juga seperti ini. Jamaah kita harapkan juga dalam menanggapi dan juga melihat situasi seperti ini, kita harapkan tetap dalam suasana Betul, santai. Jangan juga katakan kalau bahasa anak Ya. sekarang tuh galau gitu ya. Karena tetap semuanya terjamin, uang Ya, terjamin, betul. ya pelunasan semua terjamin dan keberangkatan insya Allah juga Ya, akan ya, terjamin ya. Dan ada hal yang menarik lagi adalah ketika bicara prosesnya ketika persiapannya sehingga lebih matang gitu Prof ya. Iya, betul. Jadi sekarang itu Kementerian Agama itu sudah menyiapkan video-video untuk bimbingan manasik di YouTube ya. Iya. Jadi bisa diakses, Iya. bisa lebih matang karena pengalaman saya waktu tahun lalu itu menemani jemaah haji itu di sana gitu ya. Itu masih ada yang mungkin pengetahuan tentang manasiknya itu belum matang. Iya. Apalagi tahun lalu itu ada tambahan 10.000 kuota sehingga tidak sempat lagi itu ikut manasik. Nah sekarang kan segala sesuatu ada hikmahnya. Ketika sekarang itu jemaah haji gagal berangkat, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah mematangkan pengetahuan tentang manasik haji. Karena tidak mudah secara fikihnya itu mungkin kita pernah membaca, tetapi mungkin kalau membaca lagi, menonton lagi video-video yang kami sediakan, itu video yang kami sediakan itu sudah dibuat dalam berbagai kemungkinan. Kemungkinan itu maksudnya kalau situasinya begini itu kira-kira ibadahnya seperti apa yang sifatnya Sudah itu disiapkan konten-kontennya gitu. untuk itu ya, Prof? Iya, sudah disiapkan. Sehingga masyarakat lebih dalam posisi kan katakan apalagi kita harus menjaga jarak dari kerumunan segala macam. Situasi-situasi itu bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu. Iya, Prof. memang tentu kita harus melihat juga situasi tahun depan ya. Mudah-mudahan sih wabah sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan vaksin sudah ditemukan. Tapi bagaimana kalau seandainya tahun depan itu situasinya masih pandemi di musim Zulhijjah tahun depan. Nah tentu ini akan kita lihat bersama-sama kuotanya apakah bertambah atau tidak, kuotanya apakah masih seperti tahun ini atau tidak. Yang jelas kalau misalnya tahun depan ternyata masih wabah misalnya, naudzubillah ya, mudah-mudahan sih tidak. Lalu harus ada pembatasan. Misalnya kuotanya berarti memang pengetahuan pengalaman selama setahun ini tentang jaga jarak, tentang protokol kesehatan. Nah itu juga harus menjadi pengetahuan kita supaya kita tetap bisa melaksanakan ibadah haji misalnya, tetapi dengan protokol yang ketat. Yang gitu. ketat. Nah bicara tentang proses sedemikian, ini ada skema yang dilakukan juga untuk Kementerian Agama dalam hal ini Prof. Menjaga jarak termasuk juga tadi informasi-informasi yang disampaikan. Tadi ketika ada penundaan jamaah yang sudah melunasi lalu dia mengambil uangnya, dipastikan juga dia masih masuk kecuali kalau diambil 100% sudah hilang. Tapi kalau hanya pelunasan saja sedangkan porsinya masih ada di sana masih berangkat gitu Prof. Berangkat. Gitu ya. Ya. Lalu kaitan dengan jumlah terakhir informasi jumlah yang jamaah yang berangkat pada tahun ini, Jumlahnya kuota, ya. Jadi menurut catatan Siskohat, nah ini juga salah satu hal yang perlu dipromosikan juga bahwa Kementerian Agama itu mengelola hajinya itu dengan sistem informasi dan komunikasi pengelolaan haji ya. Jadi Siskohat itu sebetulnya cermin bahwa Kementerian Agama dari waktu ke waktu itu mengelola hajinya semakin baik. Gitu, semakin cerdas, semakin pintar sebetulnya begitu ya ketika mengelola haji. Karena kalau tidak dulu itu kan nggak pakai sistem, nyatetnya juga asal aja. Jadi keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji pun sebetulnya itu bagian dari kehati-hatian Kementerian Agama di dalam memutuskan dan berdasarkan data. Nah dalam data Siskohat itu
sampai terakhir masa pelunasan yang tahap kedua itu dari kan kuota kita keseluruhannya 221.000 ya. 221 ya. Total kuotanya. Nah, yang melunasi itu dari jemaah haji reguler ada 190.669 jemaah haji. Kemudian dari haji khusus itu ada 13.309. Sehingga total yang melunasi itu ada 203.978. Masih ada lagi tuh ya. Nah, yang 203.978 ini yang dipastikan itu otomatis menjadi jemaah haji tahun depan gitu ya, yang berhak tahun depan. Tentu soal biaya pelunasan tadi itu diambil atau tidak. Memang ada yang membayar cadangan tahun ini juga ya. Nah, tetapi nanti tentu ada mekanisme sesuai ketentuan yang cadangan ini bagaimana pemberangkatannya tergantung kuota tahun depan. Tentu kita berharap salah satu upaya yang pelayanan yang ingin diberikan secara maksimal oleh Kementerian Agama itu, kami sadar betul bahwa ketika ada gagal berangkat, maka jemaah haji tahun ini itu kan mendorong jemaah haji tahun depan tuh. Nah, bagaimana dong yang tahun depan? Memang otomatis terdorong. Nah, tetapi kita ingin coba usahakan, kita coba dalami supaya mungkin ada penambahan kuota, misalnya pemerintah Indonesia nanti ya melakukan lobby-lobby bersama Komisi 8 di DPR, Kementerian Agama mungkin melobi rajanya begitu, tambahlah kuotanya. Tapi masih proses ya Prof. Tentu saja, ini kan salah satu skema yang betul. harus disiapkan. Sebetulnya ini bukan tanpa preseden. Tahun 2019 itu ketika pelaksanaan haji selesai, itu Menteri Agama saat itu melakukan lobby-lobby dengan otoritas Saudi dan ada janji dari pemerintah Saudi bahwa nanti kemungkinan ada perluasan di wilayah Mina dan Arafah untuk jemaah haji Indonesia. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan ini bisa terwujud gitu. Jadi artinya dengan adanya perluasan di daerah Mina dan Arafah memungkinkan untuk adanya juga jamaah untuk ditambah dalam kota gitu ya. Prinsipnya sih pemerintah sangat ingin sekali menambah. Tentu Cuma saja, kan kapasitas di sananya ya. Tentu saja kalau kuota mah dari dulu itu Kementerian Agama itu menerima tawaran-tawaran untuk nambah. India langsung ditambah 30.000 misalnya tahun lalu. Kita bukan tidak mau. Tetapi kita ini kalau seandainya menambah tapi tanpa persiapan di sananya, itu nanti di Mina tidak bisa tidur jemaah haji karena sudah sempit sekali. Di Arafah juga karena haji ini beda dengan umroh. Kalau umroh itu kan bulannya berbeda-beda. Tapi kalau haji itu pada waktu yang bersamaan. Semuanya, ada 5 hari puncak haji yang itu tidak bisa bergantian. Gitu di Ar-Muznah itu seluruh Indonesia 2,4 juta orang. Bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia 2,4 juta ya. Hampir 3 juta bahkan ya. Jadi luar biasa. Kita harus ini bagian dari sebetulnya kalau mau dibilang itu pengalaman Kementerian Agama yang sudah sangat teruji di dalam mengelola haji sebetulnya. Kematangan Kementerian Agama ya. Jadi harus dibaca bahwa pembatalan ini bagian justru dari kematangan Kementerian Agama di dalam mengelola haji saya kira. Saya ingin menggarisbawahi kata kematangan, Kang Oman. Tentang kematangan apa yang harus dilakukan oleh jamaah. Terutama yang saat ini keberangkatannya dibatalkan untuk tahun ini. Sehingga ke depan mereka benar-benar menjadi jamaah yang betul-betul mandiri, jamaah yang siap dan jamaah yang memang layak sebagai haji yang mabrur. Kurang lebih begitu. Betul. Jadi haji mabrur itu memang kan satu tujuan yang paling diinginkan ya. Nah, saya kira kematangan yang diharapkan dari jemaah itu adalah kematangan salah satunya dari mempelajari pengetahuan tentang haji yang ada di dalam sejarah. Karena apa? Karena kalau kita lihat umat Islam itu berbahagia sekali loh. Itu memiliki catatan-catatan sejarah dalam manuskrip yang saya tadi ceritakan tentang bagaimana kalau seandainya haji itu dilaksanakan dalam situasi sulit gitu ya. Kan di dalam haji juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, pengetahuan tentang itu semua itu barangkali dalam setahun ini bisa semakin dimatangkan, termasuk bagian dari manasik itu ya. Nah, jangan mengabaikan keselamatan. Prinsipnya begitu, hanya untuk mengejar sunnah misalnya gitu ya.
kan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih kan. Misalnya pengen tarwiyah maksa begitu padahal kondisi tidak memungkinkan, atau ya maksa pengen haji padahal agama yang paling penting mengajarkan hifzun nafs misalnya. Itu di masa Nabi wabah Syirawah itu kan terjadi di masa Nabi ya. Kemudian di masa Sayyidina Umar itu terjadi juga wabah Amwas. Itu semuanya itu kan terkait dengan masa haji. Kita tahu di dalam sejarah itu katanya 40 kali pernah terganggu haji gitu ya. Haji. Iya. Jadi ini pengetahuan ini semuanya mari kita manfaatkan untuk menjadi bekal semakin matang. Jadi hajinya itu tidak hanya sah secara fikih saja, tapi juga matang gitu secara keilmuan. Nah ini Iya. dan juga jamaah juga mengambil hikmah dari semua yang ada dalam kondisi pembatalan keberangkatan pada tahun ini. Tadi sering banyak baca mengutip sejarah-sejarah. Oh iya. Nih Kang Oman nampaknya saya perlu banyak ilmu juga nih. Kira-kira Iya. literaturnya seperti Jadi apa? gini, saya punya prinsip ya. Oke. Kalau menyampaikan sesuatu itu ibarat saya menarik anak panah. Oh. Nah, kalau saya menarik anak panah itu kan begini nih, narik anak panah itu set gitu ya, ditarik ke belakang. Kalau narik anak panahnya semakin ke belakang, itu jamparingnya itu akan semakin kuat keras. Iya. Terus aja ini datanya ternyata ada nih di abad 19, ntar dulu abad 18 ada juga ada, tarik lagi terus sampai saya tidak mampu menariknya. Sampai data haji itu ada dari abad ke-14 misalnya. Abad ke-8 ada tidak? Wah, ternyata sulit diakses manuskripnya. Ya sudah, abad 14 saja udah manteng banget gitu. Baru saya lepaskan informasi itu. Maka hasilnya apa? Bayangkan anak panah yang ditarik sedemikian kenceng begitu sampai jauh. menancap. Iya. Itu Lebih menancap ketimbang lebih kuat. kalau ditanya sesuatu narik ininya itu cuma dikit aja. Begitu dilepas itu paling aja gitu kan. Nah, saya kira itu analogi. Iya. Mengapa saya ketika ditanya misalnya di Mekah tidak pernah kena wabah. Oh, saya punya manuskripnya. Itu Al-Aini itu abad ke-15 pernah nulis satu manuskrip judulnya itu Iqduz Zuman fi Tarikh Ahli Zaman. Oh. Itu diceritakan di situ bahwa wabah itu masuk juga ke Mekah. Jadi ada kan yang menganggap bahwa Mekah Madinah itu nggak mungkin kena wabah. Sudah ada sejak abad ke-14, bahkan Madinah juga gitu kan ya. Nah, jadi pengetahuan ini akan menyeimbangkan kita antara keimanan dengan akal. Gitu. Ketika tentu kita harus beriman kepada Allah bahwa segala sesuatu itu adalah takdir Allah. Tetapi kita juga dengan melihat fakta sejarah itu, oh ternyata para ulama juga bisa menjadi korban wabah juga. Para ulama abad ke-14 itu menjelaskan bahwa mereka anaknya wafat. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kan yang di Badlul Ma'un itu putrinya tiga-tiganya wafat. Jadi kalau begitu wabah itu bukan kutukan bagi orang kufur. Orang anaknya ulama juga ikut meninggal. Nah ini jadi cara berpikir kita menjadi moderat. Itu mengapa di Kementerian Agama kan ada moderasi beragama. Haji itu juga harus ditempatkan dalam konteks itu. Menyeimbangkan antara keyakinan bahwa haji itu harus dilaksanakan, tapi juga harus mempertimbangkan keselamatan gitu. Jadi bagi saya pembatalan keberangkatan jemaah haji ini bagian dari moderasi beragama. Moderasi iya, sebegitu kita ada moderat dalam hal beragama. Dan ini juga yang menariknya juga ketika kita katakanlah mengaitkan dengan Al-Qur'an, di mana bahwasanya banyak tertulis sejarah gitu. Betul. Kang Oman, artinya sahabat religi ini penting buat kita ketika kita melihat situasi yang ada dan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam hal ini Kementerian Agama untuk membatalkan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2020 adalah bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal buat jamaah dan juga menjaga keutamaan buat kesehatan jamaah, perlindungan jamaah. Ya, Kang Oman, mungkin sebelum kita akhiri perjumpaan kita ada yang ingin disampaikan baik secara umum tentang konteks pembatalan keberangkatan ataupun memberikan sugesti kepada sahabat religi agar tetap semangat dan tetap selalu berdoa sehingga kita bisa berangkat ke Tanah Suci tahun depan. Ya, sebagai penutup sih saya mungkin ingin refleksi saja gitu, sedikit berkisah bahwa kan
salah satu tujuan ibadah haji itu para jemaah itu kan ingin haji mabrur. Iya. Ini sahabat religi ini pasti ingin hajinya mabrur. Nah, di dalam tradisi Islam itu kita baca yang kalau saya bahasakan dengan bebas itu bahwa ada orang yang tidak berangkat haji tapi justru itu yang mabrur. Gitu ketika orang yang berangkat haji belum tentu mabrur. Tapi orang yang gagal haji bisa jadi mabrur. Iya. Kok bisa begitu ceritanya? Karena dikisahkan khususnya dalam tradisi sufi ya diceritakan bahwa ada orang yang gagal berangkat haji karena dia sudah niat betul dengan ikhlas, tetapi tiba-tiba dananya itu harus dialihkan untuk membantu tetangganya yang membutuhkan Iya. sekali, Iya. membutuhkan uang, sehingga dipakailah untuk membantu tetangganya itu. Iya. Nah, yang mabrur itu yang tukang cukur itulah kalau profesinya tukang cukur, yang tidak haji. Kok bisa begitu? Karena memang niatnya. Oleh karenanya saya ingin menghimbau, mari kita luruskan kembali niat haji ini. Insya Allah sudah lurus. Mudah-mudahan Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Mudah-mudahan meskipun tidak berangkat, tentu mudah-mudahan tahun depan berangkat ya. Mudah-mudahan tetap haji mabrurnya itu mendapat balasan niatnya itu ya. Segala niat mabrur. Saya kira itu mungkin. Baik, Kang Oman dan juga para pemirsa sahabat religi di mana saja berada. Ini alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Di padatnya waktu dalam kondisi suasana seperti ini, Kang Oman bisa menyempatkan untuk berdiskusi dengan kita dan juga menyampaikan informasi yang jelas, yang lugas, yang tuntas nampaknya untuk para sahabat religi, sehingga insya Allah ya tetap semangat. Ya, yang sudah menyetorkan, yang sudah melunasi, insya Allah ya bisa dapat menunaikan ibadah haji pada tahun yang akan datang. Dan kita sudahi perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan dulu terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat religi perjumpaan kita bersama narasumber kita, yakni Profesor Dr. Haji Oman Fatur Rahman, M.Hum. Beliau adalah juru bicara dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga staf ahli dari Menteri Agama dalam bidang manajemen informasi dan juga komunikasi. Tetap bersama kami tentunya dalam program-program kita selanjutnya, dan pastikan Anda bisa mengikuti program ini di YouTube @Kemenak RI, dan pastikan juga selalu bersama kami dalam tebarkan kedamaian umat rukun Indonesia maju. Akhirnya saya mau undur diri dari hadapan dan ruang Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.